saya akan membahas tentang siapa sih itu Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan? Kalau manusia, apa sih yang sudah dilakukan Yesus untuk dunia ini? Hal pertama yang harus kita ketahui adalah Yesus adalah 100% Tuhan, tetapi juga 100% manusia. Untuk sama-sama lebih mengerti, di video kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan Yesus dalam dua bagian, yaitu Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Tuhan. Yesus datang di dunia ini melalui perantara manusia, seorang wanita bernama Bunda Maria. Namun ia tidak diperanakan oleh manusia, melainkan diperanakan oleh Roh Kudus. Nah, kita baru saja ingin membahas tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Namun ketika ia lahir sudah ada unsur-unsur keilahiannya, yaitu diperanakan oleh Roh Kudus. Panjang hidup Yesus di tengah dunia ini, ia merasakan apa yang kita manusia rasakan 100%. Yesus merasa sedih ketika temannya meninggal, Lazarus. Yesus merasa marah ketika orang-orang berjualan di bait Allah. Yesus pun merasa lapar dan haus. Semua yang tadi contoh-contoh yang saya sebutkan itu adalah kemanusiaan. Benar kan kita manusia merasakan itu? Ada sesuatu yang membuat kita berbeda manusia biasa dengan ketika Yesus menjadi manusia, yaitu Yesus lahir ke dunia ini, Yesus sebagai manusia tanpa dosa. Mungkin saya bisa menggambarkan bahwa sosok Yesus ini adalah manusia sempurna, manusia tanpa dosa. Oke, segitu dulu pemahaman kita tentang Yesus sebagai manusia. Kita pindah ke Yesus sebagai Tuhan. Yesus 100% Tuhan. Kita balik lagi ketika Yesus lahir di dunia. Dia tidak diperanakan oleh manusia. Nah, dari situ aja tuh kita bisa lihat bahwa sudah ada unsur-unsur keilahian Yesus ketika ia baru mau dilahirkan di dunia ini. Kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mungkin mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dosa kita manusia yang sudah meninggal dan dosa manusia yang kita akan lahir beberapa tahun ke depan. Sekarang saya mau mengajak kita semua untuk berpikir bahwa Yesus adalah manusia biasa sama kayak kita, teman kita contohnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia tidak mungkin punya kuasa untuk menghapus dosa kita, ya kan? Jadi ketika ia mati, ya sudah, ia meninggal dan sudah selesai. Tidak ada penebusan, tidak ada penyelamatan. Namun di Alkitab sudah dijelaskan bahwa ketika Yesus mati, maka di situ ada pendamaian dengan Bapa kita di sorga, ada penebusan, ada penyelamatan. Berarti ini sudah jelas-jelas peristiwa kematian Yesus di kayu salib sudah menjelaskan betapa Tuhannya Yesus kita. Bahkan di perjanjian baru Yesus bilang bahwa Yesus ada sebelum Abraham. Yesus lahir di perjanjian baru. Abraham ada di perjanjian lama. Loh gimana? Berarti kan benar bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Yesus sudah ada sebelum ada kita semua. Yesus sudah ada sebelum Adam dan Hawa. Bahkan Yesus ada ketika proses penciptaan. Lalu kenapa sih Yesus harus turun ke dunia, harus sama seperti kita umat manusia? Jawabannya adalah penebusan dosa atau atonement. Tidak ada dosa, kita bersih dari dosa, maka itulah yang disebut keselamatan. Maka Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Lalu kenapa harus Yesus yang datang? Kenapa tidak orang lain yang rela memberikan nyawanya untuk menebus kita? Bahkan Yesus sendiri pun menyadari bahwa dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kita manusia berdosa dan Allah kita yang suci hanya bisa dipertemukan melalui Yesus. Terus gimana nih cara kerjanya? Yang matikan Yesus. Kenapa dosa kita yang dihapuskan? Kenapa kita yang bersih dari dosa? Itulah yang kita sebut karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Maka ketika orang percaya kepada Yesus, ia menerima pengorbanan Yesus di kayu salib di dalam hatinya, maka kasih Yesus, darah Yesus yang begitu suci di atas kayu salib akan mengcover seluruh dosa-dosa kita, sehingga Allah Bapa yang Maha Kudus melihat kita dengan ketaatan Yesus yang sudah Yesus buat selama
ia hidup di dunia ini. Dan hasilnya terjadilah keselamatan. Allah Bapa dan kita manusia yang dulunya terpisah karena ketidaktaatan Adam, melalui Yesus kita bersatu dengan Allah kita lagi. Kita memperoleh hidup yang kekal. Summarizing time. Jesus is the one and only propitiation who lived and died to bring salvation, to bring the atonement. But remember, Jesus was and forever will be fully God and fully man. Jesus was born without sin. It is because his deity. But he also said, I am the Alpha and the Omega. It means he exists before everything on this earth. He exists before Abraham. He exists before Adam. He exists before us. And he never ends. Can ordinary people like us do that? Exist before everything on this earth? It is just Jesus. During his life, he just lived on the perfect obedience. He always did what his fathers wanted. And the good news is, because of his obedience, we're free from sin. God sees us as the perfect human being without sin. Salvation come to us, and we call it as the atonement. I have learned a lot when I was studying about this topic, but one thing that I really noticed is don't be proud with what we did, with the righteousness we do every day, because actually, just because Jesus loved, we can meet God. We can see the atonement, we can see the heaven, and yeah, at the end of our life, we got the eternal life.